Orang yang mendapati sholat ketika imam sholat tasyahud, kan dapat satu rakaat pun kan nggak dapat. Bagaimana dia melanjutkan? Ini bisa melanjutkan sholat jamaahnya dengan imam tadi, dilanjutkan sampai 4 rakaat. Tepat dia seperti sholat zuhur, ya seperti itu. Atau dia sholat 2 rakaat Jumat, ya, terus kemudian dia sholat zuhur habis itu. Tetapi nampaknya dari sini aturan dari sholat jamaah, ya, dia tadi karena mendapati imam hanya tasyahud atau rukuk atau sujud, maka dia melanjutkan langsung 4 rakaat, tetapi sebagaimana sholat zuhur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman, memberikan kita Islam, memberikan kita Al-Qur'an, memberikan kita pedoman hidup, memberikan kita kesehatan. Di antaranya kita bisa sholat bersama di masjid pada sholat maghrib hari ini. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, mencari, mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian dari untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah salat maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita ini melanjutkan bab yang masih kita bahas, yaitu tentang Jum'ah, salat Jum'ah, kemudian tentang khutbah Jum'ah. Nah, pada waktu sekarang ini yang kita bahas yaitu istighbabu raf'is sauti bil khutbati wa taqsiriha wal ihtimamu biha, yaitu disunahkan untuk mengeraskan suara ketika khutbah dan meringkasnya atau mempersingkat khutbah, dan sungguh-sungguh memperhatikan memperhatikan dalam khutbah ini, masalah khutbah ini. Ya, kalau nggak ada speaker ya harus keras suaranya. Tapi kalau sudah ada sudah ada speaker ya suaranya standar, tapi intonasinya aja yang perlu diperhatikan. Karena dengan pengeras suara sudah cukup, bisa dibantu diperbesar oleh atau ditinggikan suaranya dengan pengeras suara. Fa'an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ammar ibn Yasir ini Ammar itu anaknya Yasir, ibunya namanya Sumayyah, yang diazab dan sampai dibunuh oleh tuannya, ya, atau sayyidnya, karena beliau ini adalah budak. Yang masih hidup yaitu Ammar ibn Yasir. Beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah berkata, inna tula sholatir rajuli wa qisari khutbatihi muthinnatun min fiqhin. Sesungguhnya lamanya seseorang dalam ketika sholatnya lama, cukup lama, dan ringkasnya ketika dia berkhutbah itu muthinnatun min fiqhin. Muthinnatun itu dalalatun, petunjuk atau tanda bahwa dia itu paham, bahwa dia itu mengerti, bahwa dia itu faqih.
Fadilu as-salata wa aqsiru al-khutbata. Oleh karena itu, perlamalah kalian ketika sholat dan persingkatlah ketika kalian khutbah. Rawahu Ahmad wa Muslim. Wa inna ma kana qisarul khutbati wa tulus sholati dalilan ala fiqhir rajuli. Nah, sesungguhnya khutbah yang singkat dan lamanya proses sholat ketika sholat itu tanda menunjukkan bahwa seseorang imam, seorang khatib tersebut betul-betul mengerti dan faqih. Li'annal faqiha yu'rafu ya'rifu jawami'al kalimi, karena orang yang faqih, yang ahli ilmu itu bisa diketahui atau mengetahui jawami'al kalimi, simpul-simpul kata. Ya, jadi satu kata bisa memberikan arti yang luas. Jadi khutbah atau ucapan atau nasihat, ya, ungkapan dalam sebuah khutbah nasihat itu perlu ada simpul-simpulnya sehingga dengan kata yang ringkas mengandung makna yang luas. Fayaktafi bil qalili minal lafzi, maka cukup dengan kata-kata yang singkat, kata yang sedikit, alal kathiri minal makna, yang mengandung atau yang membawa arti yang banyak, yang luas. Ya, ini seorang khatib, seorang imam, ya khatib ya terutama, itu harusnya seperti ini. Wa an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qasdan wa khutbatuhu qasdan. Qasdan itu artinya tawassut atau i'tidal. Jadi diceritakan di sini bahwa salatnya Rasulullah itu tawassut, mu'tadilan, tengah-tengah, sedang, ya, sedang. Khutbahnya juga sedang, artinya tengah-tengah, ya. Rawahul Jama'il al-Bukhari. Ini dalam khutbah suaranya yang keras, suaranya yang lantang, suaranya yang jelas, kemudian kata-kata yang disampaikan tersebut mengandung simpul-simpul yang bermakna, simpul-simpul kata yang bermakna luas. Kemudian wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, ketika Rasulullah sedang khutbah, ihmarrat ainahu wa ala sautuhu, matanya sampai memerah, menunjukkan bahwa seriusnya, menunjukkan ihtimamnya, sangat concern dan sangat bermakna, berarti kesempatan yang baik itu dipergunakan oleh Rasulullah untuk mengingatkan, mengarahkan umatnya, para sahabatnya untuk mengikuti isi dari khutbah tersebut, sampai matanya pun merah. Kemudian suaranya keras, washtadda ghadabuhu, sampai emosinya, ya, sampai ketika mengingatkan misalnya ada satu kesalahan, itu seperti orang-orang yang marah, orang-orang yang marah karena melihat kemungkaran atau kemaksiatan. Hatta ka'annahu mungziru jaisin yaqulu sabbahakum wa massakum. Nah, ini ungkapan-ungkapan seperti yang di kalangan orang Arab, bahwa ketika Rasulullah, ya, contohnya diantaranya ketika diperintahkan pertama kali berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah naik di atas bukit Marwah, Sofa, di atas bukit Sofa yang lebih tinggi daripada Marwah. Itu teriak dengan
lantang, ya sobahah. Ini disebut sobahakum. Ya sobahah. Peringatan datang musuh. Jadi orang Arab biasa sistem kekabilahan, sistem kekabilahan tersebut ada kabilah yang besar, yang kuat itu menyerang kabilah yang kecil, itu sering terjadi. Maka ketika diucapkan ya sobaha atau sobahakum, itu menunjukkan bahwa ada musuh, ada tentara, bahaya. Nah ini dengan nada yang serius, dengan ungkapan yang serius, dengan ungkapan yang seperti orang yang mengingatkan dengan adanya bahaya. Wa masakum, masakum itu ketika malam hari ada musuh, ada rampok, ada maling, ada bahaya, seperti itu. Nah ini ketika khutbah seperti itu. Baik. Nah maka kemudian dalam sebuah hadis selain juga sebutkan waqala an-Nawawi yustahabbu kaunul khutbati fasihatan balighatan murattabatan mabniyatan min ghairi tamqitin wala taqdirin wala takunu alfadhan mubdalatan mulaffaqatan fa innaha la taqau fin nufusi mauqi'an kamilan. Baik, ini Imam Nawawi mengatakan bahwa supaya khutbah itu disunatkan atau dianjurkan supaya fasih, kata-katanya itu fasih, lancar dan dipahami dengan mudah. Jangan memakai kata-kata yang asing atau menggunakan kata-kata asing yang tidak familiar, misalnya untuk menunjukkan bahwa dia itu seorang alim, seorang intelek, kemudian memakai kata-kata misalnya bahasa Inggris yang tidak populer. Boleh kan kata bahasa Inggris atau bahasa Arab boleh saja, asalkan sudah populer. Nah, ya yang pilih aja bahasa Inggris yang populer. Apa misalnya? No problem misalnya kata-kata atau ya yang jelas kata-kata tersebut bisa mempengaruhi atau mengesankan kepada audien. Baik, ini tentang khutbah. Disunatkan supaya singkat, padat, bermakna ketika sholat, sebaliknya dengan sholat yang lama, yang panjang. Baik. Kemudian ya saya lanjutkan ya tentang ini. Tadi ya artinya tadi ya, supaya fasihatan balighatan itu bisa dipahami, bisa sampai kepada pendengarnya, murattabatan itu runtut, sistematis. Kemudian mabniatan min ghairi tamtitin wala taq'irin, tanpa kata-kata yang terlalu pelan misalnya. Terlalu pelan misalnya. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan. Seperti ini kan makan waktu. Ya, secara singkat. Nah, kemudian gini, saya amati ini kebiasaan di masyarakat kita ya, bahwa khutbah itu harus seyogyanya diawali dengan hamdalah, memuji Allah, sholawat kepada Rasulullah. Yang dilakukan di Indonesia di kita ini apa? Sampai murokab 2 kali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa salawat serta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau membawa umat Islam dari dalam jaliyah kepada alam yang terang benderang dengan agama Islam. 2 kali itu usulnya. Pertama dengan bahasa Arab innal hamdalillah. Terus kemudian sampai sholawat Nabi sudah cukup. Sholat apa namanya? Dengan hamdalah, kemudian dengan sholawat Nabi sudah cukup. Dengan bahasa Arab toh. Kalau nggak perlu bahasa Arab ya bahasa Indonesia misalnya. Tahu-tahu naik mimbar terus kemudian segala puji bagi Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Ini sudah berapa menit sudah dihabiskan untuk? Nah ini
panjangnya itu karena itu diantaranya. Ya. Makanya saya sering ketika saya menyampaikan misalnya dalam khutbah atau ada kesempatan untuk nyambut yang singkat, langsung aja alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'in ajmain. Pada kesempatan yang singkat ini langsung marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah dengan cara memenuhi janji-janji kita, memenuhi wa'aufu bil uqud. Nah, kemudian kita masuk langsung materi. Lalu kita habiskan untuk muqaddimah, untuk membaca sholawat dan sebagainya, habis waktunya. Nah, maka ini dan kalau itu dibiasakan akan menjadi sangat ringkas, padat dan mengarah kepada tema yang disampaikan itu apa. Nah, itu lebih baik menurut saya gitu. Dan dari sini supaya khutbah itu ringkas dan kemudian maknanya jelas, kemudian fasih, kemudian bisa mengesankan kepada jamaah, bukan mengesankan dengan suara yang lantang, kemudian pendek, panjang, keras, kemudian rendah. Bukan itu isinya. Isinya yang disampaikan itu bermakna betul dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Tentang misalnya tarbiyatul aulad, pendidikan anak, sampaikan ayat dengan Al-Quran. Wal yakhshal ladina law tarakum min khalfihim dhi'afan, dari itu ya, ayatnya itu. Sampaikan ayat itu, kemudian diartikan, kemudian kalau perlu tafsirkan ya seringkas mungkin, supaya kita khawatir meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah imannya, lemah agamanya, lemah ilmunya, kemudian lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah pengetahuannya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Baik, terus kemudian min ghairi tamtitin wala taqqirin, tidak datar-datar saja misalnya. Tidak ada intonasinya kuat, lemah, atau tinggi, atau rendah. Baik. Min alfadhon mubtadalatan, dengan kata-kata yang menjenuhkan. Mulafaqatan juga demikian, yang enggak menarik. Fa innaha la taqa'u fin nusfus mauqi'an kamilan, itu tidak menjadi khutbahnya tidak sempurna. Qata'al imamu al khutbata lil amri yahdutsu, lil amri yahdutsu. Kalau li amrin yahdutsu, kalau ini lil amri yahdutsu. Imam atau khutbah menghentikan khutbahnya karena satu alasan, satu kejadian. Wan Abi Huraidah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna faja'a al-Hasan wal Husain alaihima qamisani ahmarani yamsiyani wa yu'thirani. Ketika Rasulullah sedang khutbah, sedang berjalan khutbah di atas mimbar, kemudian datanglah Hasan dan Husain, keduanya memakai baju merah. Kemudian wa yu'thirani, dan mempengaruhi Nabi, memohon konsentrasi Nabi. Kemudian fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mimbar, Rasulullah kemudian turun dari mimbar, fahamalahuma wa wada'ahuma baina yadayhi thumma qala, kemudian diambil anak kecil dua tersebut, Hasan Husain, kemudian didudukkan di atas mimbar, kemudian meneruskan khutbahnya. Kemudian beliau berkata begini, sadaqallahu wa rasuluh, Allah benar dan Rasulnya juga benar. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini ayat Al-Quran. Sesungguhnya harta anak-anak kalian itu fitnah, cobaan. Kemudian beliau mengatakan, nazartu hadaini asibyaini yamsiyani wa yu'thirani. Saya tadi telah melihat ini Hasan dan Husain, anak kecil dua ini, kemudian mempengaruhi saya, konsentrasi saya. Kemudian ya saya ambil yamsiyani wa yu'thirani. Nah, kemudian diambil sampai falam asbir hatta qada'tu hadithi wa rafa'tuhuma.
Karena saya terpengaruh, konsentrasi saya terpengaruh pada waktu itu, maka saya tidak sabar, tidak serantan kepada kedua-dua cucunya tersebut, maka aku potong khutbah saya hentikan khutbah saya, kemudian aku ambil dan aku letakkan anak. Ya, ini Rahul Khamsah. Ya, ini dari sini dapat kita petik begini. Hukumnya, ini ada hadis yang lain, dan saya baca sekalian ya. Qala Ibnu Qayyim, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqta'u khutbatahu lil hajati. Ta'arrada wa su'alu li ahadin min ashabihi fayujibuhu. Nah, ini ada hadis yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah sedang khutbah, kemudian datanglah seorang sahabat dan bertanya kepada Rasulullah. Nah, ini masih awal-awal waktu itu, nggak seperti sekarang ya. Kayaknya sudah menjadi satu norma. Kalau sedang khutbah itu jangan bicara yang lain. Ini dalam kondisi normal. Nah, dalam kondisi tidak normal, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah tadi, datang kedua cucunya, terus kemudian diambil dan didudukkan di atas mimbar. Ini bisa dipahami kalau terjadi orang ketika khutbah. Rasulullah dalam sebuah hadis sebutkan gini, datang orang masuk masjid ketika beliau khutbah, kemudian tanya, kamu sudah sholat belum? Duduk, dia langsung duduk. Sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Sholatlah. Nah, ketika khutbah seperti itu. Nah, ini juga demikian. Nah, orang ini datang dan tanya Rasulullah ketika Rasulullah sedang khutbah. Kemudian dijawab pertanyaannya, kemudian meneruskan khutbahnya. Ini kalau dalam keadaan ini tidak normal, kejadian misalnya, apa mungkin sekarang terjadi? Mungkin. Kalau saja kemarin, ya beberapa tahun yang lalu, Syekh Jatir ya, sedang ceramah, kemudian diserang oleh, pernah ini nggak itu? Viral kan itu? Nah, itu suatu kejadian nggak luar biasa, itu tidak normal. Apa bisa terjadi? Bisa saja. Nah, sekarang saudara kita yang pernah ini lihat ini ya, apa namanya, informasi di Gaza, ketika sedang khutbah, ketika sedang itu datang bom mengenai masjid itu. Naudzubillah. Nah, itu setiap saat dan nggak bisa terjadi, nggak bisa kita sangka-sangka. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika khutbah, kalau sudah ini misalnya terjadi ya, naudzubillah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Nah, ada serangan misalnya, nah, kemudian ada yang menangkap ini, kan gaduh kan, kondisi seperti itu. Nah, jangan diputus ininya khutbah, apa namanya, ya berhenti sebentar, sejenak. Nah, setelah itu dilanjutkan rangkaian ibadahnya. Ibadah khutbah, sedang khutbah tadi dilanjutkan khutbahnya. Nah, ini sehingga, nah disinilah kalau dari sisi usul fikih, pintu untuk ijtihad itu masih sangat terbuka. Dan untuk kasus-kasus seperti ini. Kemudian hurmatul kalami afna al khutbah, larangan berbicara ketika khutbah sedang berlangsung. Dhahaba jumhuru ila wujubil insati wa hurmatil kalami athna al khutbati walau kana amiron bima'rufin au nahyan an mungkarin sawa'un kana yasma'ul khutbah am la. Baik, ini jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat, dhahabal jumhur, mereka berpendapat tentang wajibnya untuk diam dan haramnya berbicara ketika sudah khutbah sedang berlangsung. Walaupun kata-kata yang diucapkan ketika khutbah berlangsung tersebut adalah perintah amiron bima'ruf au nahyan an mungkarin, atau melarang kemungkaran. Sawa'un kana yasma'ul khutbah, baik yang
diajak ngomong atau mengajak omong tadi, mendengarkan khutbah atau tidak mendengarkan. Apa terjadi? Banyak. Sekarang ini terjadi ya, banyak sekali. Di sini khutbah, di pinggir jalan sana, di sana sedang ngobrol, atau di belakang sana sedang ngobrol sendiri. Ini gimana ini? Qala Rasulullah ini Fa'an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu fahuwa kal himari yahmilu asfara. Coba dalam surat Al-Jum'ah itu ya. Mathalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti himar yang mengangkut kitab-kitab, ya mengangkut tok isinya bisanya. Baik. Barang siapa yang bicara pada hari Jumat ketika imam sedang khutbah, maka dia seperti himar yang mengusung atau membawa asfaron, buku-buku atau kitab-kitab. Walladzi yaqulu lahu ansit, dan orang yang mengatakan diam kamu, jangan ngomong. La Jum'ata lahu, enggak ada gunanya Jumatnya, Jumatnya absen tok paling. Ya, ketemu dengan temannya, ketemu dengan saudaranya, atau ketemuannya, habis itu ngobrol-ngobrol, habis sholat Jumat udah makan-makan, udah selesai, dapatnya cuma itu tok. Nah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wal Bazzar wa Tabrani. Nah, ini sudah jelas ya, sudah ada beberapa hadis. Nah, ini ada peringatan gini. Qala al-Hafidz fi Bulughul Maram isnaduhu la ba'sa bi wa an Abdillah ibnu Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ini penting. Yahdurul Jum'ata thalathatu nafarin. Ada 3 kelompok yang datang sholat Jumat ke masjid itu. Yang pertama, farajulun hadaraha bilaghwin fahuwa hadzuhu minha. Orang datang ke masjid untuk sholat Jumat, tapi yalhu, bukan bilaghwin, yalhu fahuwa hadzuhu minha. Yalhu itu ya melakukan hal yang tidak perlu, yang tidak ada gunanya, ngobrol sendiri. Maka hadzuhu, nasib bagiannya yaitu tok. Ya. Khotibnya memperingatkan, yang nggak dapat peringatan. Khotibnya membacakan ayat Al-Quran, yang nggak akan dapatkan peringatan dari Al-Quran. Yang kedua, warajulun hadaraha yad'u, datang ke masjid sholat Jumat kemudian berdoa, memperbanyak doanya kepada Allah. Kemudian doa ini walaupun doa, fahuwa rajulun da'allaha, dia itu orang yang minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Insya'a atahu, apabila Allah menghendaki maka akan diberi doanya tersebut, akan dijabahi. Wa insya'a mana'ahu, apabila Allah tidak menghendaki ya tidak dikabulkan permintaannya tadi. Nah, yang kedua ini, walaupun berdoa tapi masih ada bagian baiknya. Kalau nasibnya mujur, dikabulkan doanya. Kalau nggak nasibnya nggak mujur, ya sudah, nggak apa-apa, dia berdoa kepada Allah. Ini kemudian yang ketiga, warajulun hadaraha biinsatin wasukutin, datang kemudian diam, wasukutin, dan tidak bergerak, artinya tidak oyang yang sana kemari, atau tidak jual jawil dengan temannya, ya, tidak guyon. Walam yatakhatta raqabata muslimin, tidak memiak-miak soft supaya mendapatkan tempat di depan, ya. Walam yu'dhi ahadan, dan tidak menyakiti, merugikan, mengganggu orang lain. Fahiya kafaratun ilal jum'ah, datangnya ke sholat Jumat tersebut adalah sebagai kafarat, penebus, pengganti antara Jumat itu ilal jum'atil lati taliha, sampai Jumat berikutnya. Wa ziyadatu thalathati ayyam, dan ditambah 3 hari. Berarti 10 hari ya, sebagai kafarat, sebagai gantinya. Ya. Wadzalika anna Allah azza wa jalla yaqulu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha.
berdasarkan ayat Allah bahwa barang siapa yang mendatangi kebaikan atau datang dengan kebaikan atau datang dengan amal kebaikan, falahu asyru amsalihha, dia akan mendapatkan lipat ganda sampai 10 kali lipat gandanya. Baik. Rawahu Ahmad. Baik, ini tentang hukumnya bicara ketika khutbah sedang berlangsung. Ini seringkali dalam beberapa masjid. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsid. Gala ini beda ya. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yaktubu angsid faqad laghauta. Ini rawahu al jamaah illa Ibnu Majah. Ini banyak hadis yang mengatakan bahwa orang yang memerintahkan diam, maka dia nggak akan dapat pahalanya atau tidak akan faidah dari sholat Jumat. Ya, nggak ada faidahnya, nggak ada pahalanya sholat Jumat. Terus bagaimana yang sikap kita? Sikap kita lebih baik yang ketiga tadi ya. Orang yang datang ke masjid kemudian diam, kemudian sholat, kemudian diam mendengarkan khutbah. Yang lain pada rame juga udah diam dan mendengarkan khutbah, maka dan tidak mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, maka hal itu akan menjadi kafarah bagi dia. Baik, kemudian idraku rakaatin minal jum'ati au dunaha. Bagaimana hukumnya mendapati ini masbuk? Sholat Jumat yang masbuk. Bagaimana orang yang mendapatkan 1 rakaat ketika sholat Jumat, rakaat yang kedua. Ya ra'atsaru ahli ilmi anna man adraka rakaatan minal jumati mal imami fahuwa mudrikun laha wa alaihi ayyudhifa ilaiha ukhra. Orang yang datang ke masjid imam sudah sholat Jumat dapat 1 rakaat. Adraka rakaatan, dia kemudian mendapatkan 1 rakaat yang kedua. Bersama imam wa huwa mudrikun laha wa alaihi ayyudhifa ilaiha ukhra. Dia sah Jumatnya dengan catatan dia nanti setelah imam salam maka dia melanjutkan menutupi atau menambah rakaat yang dia ketinggalan tersebut. An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala, Rasulullah bersabda, man adraka rakaatan min sholatil jum'ati fal yudhif ilaiha ukhra faqad tammat sholatuhu. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat Jumat kemudian imamnya sudah salam, fal yudhif ilaiha, maka dia tambahkanlah ukhra, yaitu ayatun ukhra, bukan ayat, rakaatan ukhra, 1 rakaat yang kedua, waqad tammat sholatuhu, maka sholatnya sempurna. Kemudian wa amma man adraka aqalla min rakaatin fa innahu la yakunu mudrikan lil jum'ati wa yusalli dhuhran arba'an. Ini hadisnya nanti saya bacakan. Barang siapa yang mendapati tidak sampai 1 rakaat ketika sholat tasyahud akhir, atau ketika sudah duduk kemudian masih sujud lagi, ini tidak ada 1 rakaat pun, maka dia hendaknya dilanjutkan sholatnya Jumat tadi. Sholat Jumat itu 2 rakaat, habis itu sholat zuhur. La yakunu mudrikan lil jum'ati wa yusalli dhuhran arba'an, supaya dia ini ada 2 ini. Zuhran arba'an fi qauli aktsaril ulama, menurut mayoritas ulama. Ini begini, orang yang mendapati sholat ketika imam sholat tasyahud kan dapat 1 rakaat pun nggak dapat. Bagaimana dia melanjutkan? Ini bisa melanjutkan sholat jamaahnya dengan imam tadi, dilanjutkan sampai 4 rakaat. Tetap dia seperti sholat zuhur. Ya, seperti itu. Atau dia sholat 2 rakaat Jumat, ya, terus kemudian dia sholat zuhur habis itu. Tetapi nampaknya dari sini aturan dari sholat jamaah, ya, dia tadi karena mendapati imam hanya tasyahud atau rukuk atau sujud, maka
dia melanjutkan langsung 4 rakaat, tetapi sebagaimana sholat zuhur. Dan tidak mengulangi lagi nanti. Tidak mengulangi lagi sholat Jumat habis itu sholat zuhur, enggak. Tetapi langsung sholat 4 rakaat. Kemudian qala Ibnu Mas'ud, man adraka al-jum'ata raka'atan fal yudhif ilaiha ukhra. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat maka tinggal nambahkan 1 rakaat. Man fatadhu ar-raka'atani fal yusalli arba'an. Yang tidak mendapatkan 2 rakaat, ya mendapatkan tasyahud tok misalnya, maka sholatlah 4 rakaat. Rawahu Tabrani bi sanadin hasan. Ini kata-katanya Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Wa qala Ibnu Umar, idza adrakta minal jum'ati raka'atan fa'adif ilaiha ukhra. Wa in adraktahum wa in adrakathum julusan fasolli arba'an. Apabila engkau mendapati imam sudah duduk tasyahud, maka sholatlah 4 rakaat. Ini Abdullah ibnu Umar. Baik. Fasolli arba'an rawahu al-Baihaqi. Rawahu Tabrani bi sanadin hasan wa qala Ibnu Umar. Ini kata-kata Ibnu Umar. Baik. Nah, adapun Abu Hanifah mengatakan gini. Wa hadza madzhab Syafi'i wal Maliki wal Hanabilah wa Muhammad ibn Hasan. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, man adraka at-tasyahuda mal imam faqad adrakal jum'ata fa yusalli rak'ataini ba'da salamil imam wa tammat jum'atuhu. Menurut Abu Hanifah, barang siapa sudah mendapatkan tasyahud imamnya tadi, maka setelah salam dia sholat 2 rakaat sebagaimana dia sholat Jumat, maka sempurnanya sholat Jumat. Jawabnya wa tammat jum'atuhu. As-sholatu fi ziham at-tatawwu qabla al-jum'ah wa ba'daha. Istima'ul jum'ah wal idu fi yaumin wahidin. Ada pertanyaan? Nah, barangkali ini masih. Monggo. Ya, monggo. Terkait dengan doa dan berbicara. Doa itu kan permintaan kita kepada Allah. Ya. Ketika khotib berdoa, kadang-kadang kan khotib itu berdoa yang makmum itu jamaah tidak tahu doanya. Paling yang tertulis sadari sama Pak Andori. Saya tuh nggak tahu dong. Apa khotib itu doanya apa? Apa sebaiknya doanya kemudian bahasa Indonesia? Mana yang lebih utama? Atau biasa setelah bahasa Arab kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah baca bahkan ketika perintah diam itu ada yang mengatakan bahwa Perintah apa? Diam. Ya. Ketika berdoa itu tidak perlu mengaminkan dengan suara keras, tapi mengaminkan dalam hati. Itu bagaimana? Apakah sampai segitunya diam itu? Atau berbicara itu harus misalnya ngobrol gitu. Kadang-kadang Pak Aris harusnya ngobrol gitu. Atau mengaminkan itu tidak termasuk berbicara, tapi berbicara juga sih. Jadi bagaimana? Ya, baik. Ya, baik. Pertama, bagaimana mengaminkan doa yang tidak paham? Ya, saya lihat ini ya. Kaidahnya itu apa? Saya juga sering begitu. Jadi ketika habis sholat jamaah biasa, sholat jamaah, bukan sholat Jumat toh. Kadang sholat Jumat juga. Ketika imam membaca doa gitu, ini doanya kok geremeng ya, Allah gitu. Ini doanya apa? Saya nggak ngaminkan. Apalagi orang yang nggak saya kenal. Ya, ini apalagi biasanya dia melakukan ibadahnya nggak beres misalnya. Nah, doa itu sebaiknya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau dia membutuhkan, nah cuma
berdoa itu kalau dalam ibadah kolektif gitu ya, sebaiknya dengan salawat Nabi, nggak bisa diganti misalnya, ya Allah berikanlah keselamatan untuk Nabi, dan ya kan sudah cukup dengan salawat Nabi. Terus kemudian dengan bahasa yang dipahami oleh jamaah itu lebih baik dan lebih dipahami betul-betul lebih baik, dan bisa diresapi betul-betul, menambah konsentrasi khusyuknya ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kalau yang kita tidak pahami? Ya dilihat ini aja, kalau kita tidak kenal ya diam aja nggak apa-apa, diam aja nggak apa-apa. Terus kemudian tidak harus dengan mengatakan amin, amin. Dalam hati pun juga boleh. Dalam hati pun juga boleh. Apakah bidang amin, amin itu termasuk angsit tadi? Nggak termasuk, nggak termasuk, nggak termasuk. Ini ketika angsit itu adalah dalam konteksnya bicara. Saya ngomong kemudian dijawab, kemudian dia ngomong saya jawab. Ini komunikasi dua arah. Nah, kalau amin itu kan satu arah atau dua arah itu? Kan satu arah, kita kepada Allah saja. Apa? Hus. Coba yang diajak bicara tadi gimana? Hus. Nangkap nggak dia? Ayo. Untuk siapa dia ngomong hus itu? Enggak. Dalam hati juga boleh. Dikatakan dengan jahar pun juga boleh. Paham ya? Sudah ya? Bisa dipahami ya? Boleh dengan lirih. Bahkan dianjurkan doa itu dengan tadarru'an wa khufyatan. Tadarru' dan khufyatan dengan apa? Lirih. Jangan keras-keras. Apalagi dipakai speaker kemudian dengan keras. Nah, baik, yang tadi ya. Amin itu namanya ismul fi'il. Ismul fi'il itu zahirnya itu kata benda, tetapi artinya itu kata kerja. Artinya Allahumma stajib. Amin itu artinya Allahumma stajib. Kemudian ada banyak kata-kata yang, ya ini bahasa Arab ya, kata-kata yang bentuknya isim, kata benda, tapi isinya adalah fi'il. Angsit itu sendiri apa? Uskut. Ya. Uskut itu fi'il, kata kerja. Diamlah. Terus kemudian uf. Wala taqul lahuma uffin. Uf itu apa? Hus atau diam. Nah, seperti itu. Uffin. Uf itu kata-kata, bentuknya kata, tetapi isinya adalah kata kerja. Nah, ini tadi dua arah tadi ya, beda ya, komunikasi dua arah, satunya ngomong, satunya mendengarkan. Kemudian perintah juga itu tadi. Nah, baik yang kedua tadi apa? Yang termasuk amin itu ya, apakah bagian dari larangan untuk ansit? Ya enggak. Karena amin adalah berdoa kepada Allah, Allahumma stajib. Imamnya mengatakan Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunlah dosa kami. Kemudian amin ya Allah, kabulkanlah doa kami. Kemudian Allahumma ighfir li ikhwanina, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Kemudian doa untuk saudara kita yang ditimpa bencana misalnya. Ya, kalau di negeri Arab sana bahkan menjadi kunut nazilah ketika terjadi tsunami Aceh itu. Di Arab sana membaca apa? Kunut nazilah juga. Terjadi gempa di belahan dunia Islam, bencana alam misalnya, mereka juga mendoakan dengan kunut nazilah. Allahumma ansur ikhwananal mustata'afina fil ardi fi masyarikil ardi wa maghribaha. Di antaranya seperti itu. Nah, ya makanya karena mereka ya bahasa Arab, dalam doa pun juga tidak harus dengan Al-Qur'an, tapi juga dengan bahasa Arab, maka
boleh saja dengan misalnya kunut nazilah misalnya. Itu juga saya ketika sholat subuh atau bukan sholat subuh, ketika saya ajak jamaah untuk sholat kunut nazilah, itu kita doakan saudara kita yang ada di Palestina sana misalnya. Allahumma innahum jiya'un fat'imhum wasfi mardahum badawi jarhahum wa taqabbal syuhadahum. Allahumma innahum muhasaruna fafukka hisarahum. Ya Allah, mereka itu kelaparan dan dibuat lapar, maka berilah mereka makanan. Kemudian sembuhkanlah orang-orang yang luka, yang sakit di antara mereka. Obati yang terluka dan ampunilah, terimalah yang syahid. Kemudian mereka itu dikepung ya, dikepung apa di sekarang? Dikepung. Di blokade, maka bukalah blokade tersebut. Nah, itu boleh dengan bahasa Arab, tapi nggak boleh ketika sholat itu dengan bahasa Indonesia, nggak boleh ya. Walaupun dimengerti ya, walaupun sangat buyar nanti jamaahnya. Baik, sesuatu yang sudah maklum, walaupun tidak tahu artinya menjadi tahu artinya. Jadi Al-Fatihah itu kan, asalnya kan nggak tahu kan, ihdinas siratal mustaqim, karena sering baca terjemahan atau mengatakan bahwa ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan lurus, maka sudah terpatri, oh ini artinya ini. Maka boleh ya tadi ya membaca amin atau tidak membaca amin dengan keras maupun tidak dengan keras. Baik, Enggak, dengan cara jangan boleh. Boleh, tapi jangan keras-keras. Allahumma sholli alaihi ketika ya. Kita lihat judulnya tadi ya. Hurmatul kalami athna al khutbah. Haramnya bicara ketika khutbah. Apa yang kita pahami dengan bicara? Apakah kita membaca sholat itu bicara? Apakah kita membaca amin itu adalah bicara? Inilah yang diharamkan bicara ketika sedang khutbah, sedang berlangsung. Tapi ada yang memahami Oh ya, oke, baik. Kalau itu dikatakan bicara, coba. Saya tadi katakan apa? Bicara dua arah, antara fulan dengan fulan, komunikasi. Coba kalau minta kepada Allah, ketika membaca amin ya tadi ya, sama dengan sholawat tadi ya. Ketika membaca Nabi, mendengarkan Nabi tersebut, kemudian mendoakan kepada Rasulullah, dan itu ada dasarnya. Barang siapa yang disebut namaku, apabila tidak mendoakanku, maka dia bakhil. Contoh, orang bicara ketika sholat Jumat, bahkan bicara tersebut adalah peringatan. Diamlah, ansit. Ini kan contoh seperti ini tadi kan. Bahkan perintahkan loh, bukan baik kan. Ada orang rame aja, kemudian diam. Nah, itu loh tidak boleh. Berarti antar makmum aja yang nggak boleh. Antar makmum. Iya, itu kan antar makmum. Iya. Jadi kalau antar makmum dengan imam? Iya, enggak. Kalau antar makmum dengan imam. Nah, kemudian tadi ada datang seorang sahabat ketika Rasulullah sedang khutbah. Tanya oleh Rasulullah, kemudian dijawab. Baik. Ini saya pahami dari tadi ya. Ketika Rasulullah kemudian mengangkat cucunya, dinaikkan di atas mimbar, dudukkan itu juga. Itu saya ceritakan tadi dalam kondisi tidak normal. Artinya tidak normal itu dalam kondisi tertentu, bukan anomali. Ini enggak, artinya kondisi tidak normal. Misalnya ada kejadian, misalnya ada orang menyerang khotibnya atau pengisi materinya, itu kan enggak normal, tidak sangka-sangka. Terus kemudian ada kejadian bom, tengah-tengah khutbah, terus kemudian gempa bumi dan sebagainya. Itu kita kan nggak bisa prediksi dan sebagainya kan. Itu apabila terjadi, cukupkanlah kegiatan misalnya penyelamatan itu sesaat itu, kemudian sudah biar diurusi yang lain, khutbahnya tetap berlangsung dan tidak dibatalkan. Nah, seperti itu, seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Nah, berkaitan dengan yang dilakukan Rasulullah tadi ya, itu bahkan Rasulullah sendiri itu terpengaruh dengan cucunya tadi ya.
Terus kemudian ada orang tanya kepada Rasulullah dan dijawab. Itu saya lihat ini khusus yang terjadi pada zaman Rasulullah. Khosiyatun Nabi pada waktu itu ya. Tapi kalau sekarang ya misalnya ya ketika orang tanya datang kemudian khotib ditanya tentang hal yang ya pokoknya tanya gitu. Kira-kira dijawab enggak? Ya enggak lah kalau ini berkaitan dengan hal yang tidak mendesak, kejadian luar biasa, ya nggak akan terjadi seperti itu. Katakanlah ini khusus terjadi pada zaman Rasulullah dan boleh dilakukan untuk Rasulullah pada zaman itu. Yang boleh untuk selain Rasulullah misalnya kejadian insiden misalnya, kejadian penyerangan, kejadian musibah, bom atau gempa atau apa saja misalnya, itu bisa jadi digunakan aturan yang terjadi pada zaman Rasulullah tadi dalam kondisi tidak biasa atau luar biasa. Itu tidak membatalkan khutbah. Jadi apa yang di sini tadi. Nah, terus kemudian berdoa ya. Berdoa itu adalah Allahumma stajib. Itu dua arah tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dua arah dengan sesama manusia beda. Yang tidak itu contoh ya. Ansit itu kan dua arah sesama manusia. Itu tidak boleh. Ansit aja itu tidak boleh. Apa mungkin orang komunikasi dengan Allah sama dengan komunikasi dengan sesama manusia dalam hal ini tidak sama dalam hal ini. Sehingga ketika orang mendengarkan nama Rasulullah, imamnya atau khatibnya katakan wassallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa, berdoa kepada Allah. Kemudian imamnya atau khatibnya berdoa kepada Allah, Allahumma amin, Allahumma amin. Itu enggak apa-apa. Bukan tidak sama dengan komunikasi dengan antar jamaah tadi. Beda sekali. Pahalanya tadi apa? Yang ketiga tadi ya. Sholat Jumatnya sebagai kafarat Jumat ini sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Itu kan luar biasa besar kan. Sedangkan yang ngobrol atau yang mengatakan ansit, diamlah kamu, yang nggak dapat itu. Karenanya gugur kewajiban sholat Jumatnya. Bisa dipahami? Ada 3 ini tadi ya, 3 kelompok tadi. Yang pertama ngobrol, yang dapatnya cuma itu tok, nggak dapat apa-apa. Terus kemudian sampai ya ngomong tadi memerintahkan untuk diam tadi juga tidak akan melakukan pahalanya sholat Jumat. Katakanlah gitu. Nah, terus kemudian yang diam mendengarkan khutbah walaupun tidak paham, bisa terjadi. Jamaah haji itu berapa persen yang paham ketika sholat Jumat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi? Coba itu. Nah, terus gimana mereka itu? Allahumma amin, amin. Lah itu gimana? Apa suruh pakai khotibnya pakai bahasa Indonesia? Nah, ya seperti itu ya. Baik. Nah, ini tadi mau jawab pertanyaan dulu, bagaimana khutbahnya dengan bahasa Arab? Enggak apa-apa. Ketika dalam kondisi misalnya kita audiennya mayoritas berbahasa Arab, kemudian kita sebagai minoritas ya, seperti itu. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia tok bagaimana? Ya asalkan isinya khutbah tersebut sudah disampaikan, menganjurkan menasihati, kemudian berdasarkan ayat Al-Quran, sunnah nabawiyah, nggak apa-apa. Baik, demikian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah berkah dari ta'alum kita pada petang hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.